kan bos, mau ngerek. Tanya terakhir. Ya. Sudah. Boleh Spill nanya? rokoknya bang, apa bang? Kenapa tuh? Halo? Ya halo. Jadi Halo, gini Bang. mas, Spill udutnya bang. bang. Jadi Apa, bang? kan ini kan grup, kan abang yang buat nih. Ya. Sebenarnya tujuan abang oke lah, kalau nengok timeline grupnya bagus untuk merampok global. Tapi secara mental anak Indonesia bukannya apa ya bang, tapi kebanyakan berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau udah dapat duitnya langsung menghilang tanpa jejak, teman-temannya pun dilupakan. Jadi gini, sebenarnya grup ini itu abang buat tujuan sebenarnya, inti dari tujuan grup ini tuh apa? Kalau hanya untuk mengambil uang, merampok aja, orang Indonesia juga banyak yang kayak gitu kan bang. Tapi gimana untuk mengubah mindset mentalnya itu loh bang? Apa yang akan abang lakukan? Karena kalau lihat anak muda sekarang sama aja sih sama bapak mamanya juga kan. Karena kita bicara anggota DPR zaman reformasi aja, mereka berkuar-kuar, tapi gitu jadi anggota DPR, toh diem juga, nggak ada perubahan apa-apa, sama aja gitu loh mas. Bang, Betul. terima kasih. Debbie tadi yang bertanya ya. Iya. Ini loh Deb, memang dari awal gak gampang gitu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, maksudnya tetap bisa walaupun susah, makanya jangka waktunya panjang gitu. Makanya sampai detik ini tuh gue akhirnya ketemu orang yang kayak Dev gitu. Nanti pasti dalam perjalanan gue bakal ketemu lagi teman-teman seperjuangan. Terus kalau ngomongin ya bakal apa namanya mikirin diri sendiri ya, iya karena perutnya belum kenyang. Makanya kasar gini. Kalaupun mau kita mau trading bareng gitu, kita mau take profit bareng, ya kita keluar aja kita carinya gitu. Nangkap ke si poinnya, gue pengen pengen kita alihkan gitu loh, daripada nge-food token lokal, mendingan kita keluar aja gitu, maksudnya gitu loh, sesimpel itu dulu. Nanti kalau perutnya udah kenyang, pasti pikirannya beda kok gitu. Poinnya adalah gue pernah di posisi yang perutnya belum kenyang gitu, makanya bisa berpikir seperti ini mungkin. Nah makanya nanti ini bakal ketemu banyak teman-teman seperjalanan yang ya panjang jalannya, tapi harus dibuat dulu Debbie dari sekarang. Oke Kak Debbie, mungkin ada yang lain lagi? Makasih bang. Iya. Jadi ngerampoknya dalam arti positif ya nih. Ya Bang Leng. Halo. Ya. Smart, ini ada Bang Sule juga nih. Boleh sepatah kata, dua patah kata nih dari Bang Sule nih mungkin ya. Brolex ya. Ya boleh dong. Kan Om Sule. Sambil main PS. Halo. Halo malam Om Sule. Halo, selamat malam semuanya. Halo Bang Yonglex. Salam kenal. Salam kenal bro. Bang Dev, terima kasih banyak. Ini 4 hari berturut-turut inisiatif dari teman-teman ICF. Keren banget Bang Dev. Malam ini kita akan belajar soal BSC Scan. Lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi saya harap Bang Yonglek juga bisa kasih kita masukan beberapa dari materi yang ada. Biar seperti yang tadi panjang lebar disampaikan oleh Bang Yonglek, tujuan dari kita itu selalu ada gap edukasi untuk bisa masuk ke ekosistem, karena teknologi blockchain adalah teknologi baru ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi nggak semua orang bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam ekosistem ini. So harapannya sih ada grup CryptoHis bisa jadi khazanah baru bagi para kripto antusias di Indonesia untuk bisa belajar, berbagi. Apalagi ada Bang Yonglek selaku
public figure justru bisa lebih menyuarakan lagi nih. Salam merdeka dari kripto, Bang Yolek. Terima kasih. Merdeka kita nih, merdeka apa namanya generasi kedua nih, kita tetap dijajah lagi sekarang kan. Pasti dulu. Halo, Ya, halo. Bang Sule? Iya, cukup dari saya ya. Oh, oke. Kita lanjut sambutan dari Om Pres ya. Om Pres ada deh. Dari teman-teman. Oke. Halo teman-teman, halo Brolex juga, selamat malam. Malam. Ya, jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ngikutin Explore BSC Scan 1, 2, 3, dan sekarang yang terakhir. Ini semoga apa yang udah kita lakukan beberapa hari ini, apa yang udah kita sampaikan beberapa hari ini dapat menjadi Guys. sebuah ilmu baru buat Si Jis teman-teman ngapain di bawah semua. itu, party di bawah. Halo, gimana? Si Jis di party bawah ngapain sendirian gitu? Tes, halo. Halo, lanjut Om Pres. Oh iya. Ya mungkin itu aja ya. Semoga kedepannya juga kita pasti bakal bisa buat event-event yang lebih besar lagi dengan skala yang lebih besar, dengan tema yang lebih menarik. Semoga ya oke lah. Mungkin itu aja ya. Bisa dilanjut. Amin. Siap Om Pres, terima kasih banyak. Mungkin akan menambah mood booster lagi buat pemuda-pemuda kita ya di grup ini, atau mungkin grup teman-teman di mana menghindari fooder lokal ya. Kita saling bersatu, mengedukasi teman-teman. Mungkin ada Om Dev juga ya. Kita ngumpul-ngumpul bareng silaturahmi nih. Itu nggak usah dihindarin, mereka dideketin dan berteman gitu loh. Nggak usah dihindarin, nanti lama berubah kok, diajak berjuang bareng kita harus. Betul itu. Itulah visinya. Salah satu visi misinya Bang Leg juga nih Iya. di grup. Ada Om Dev. Om Dev mau kasih sambutan juga mungkin? Singkat aja ya. Tanya. Boleh. Silakan Om Dev. Oke, singkat aja. Selamat datang teman-teman di Crypto Haze ya. Terima kasih juga untuk Bang Yanglek ya, telah bersedia menjadi tuan rumah. Kemudian sekali lagi, again and again, saya sampaikan ke teman-teman semua yang sampai di hari keempat ini tetap bertahan. Saya ucapkan selamat kepada kalian ya, karena saya yakin ya, kalian yang bertahan dalam 4 hari ini, kalian sudah satu langkah lebih maju ya daripada teman-teman yang investor-investor baru di cryptocurrency yang belum mendapatkan asupan ya, edukasi dan literasi terkait Explore BSC Scan. Kemudian satu hal lagi ya, kita ini ada di grup Crypto Haze yang visi dan misinya itu luar biasa ya. Bang Lex juga menyampaikan waktu itu ke saya terkait visi jangka panjangnya, dan perlu diketahui teman-teman ya, kecurigaan saya terciptanya cryptocurrency ini itu adalah karena ketidakpercayaannya terhadap global moneter ya, bankir-bankir asing gitu. Makanya kecurigaan saya kenapa Satoshi Nakamoto itu sampai sekarang dia masih anonymous ya, karena trust issue kepada sistem moneter dunia yang saat ini. Nah, maka semangat itulah yang saya lihat ada di Crypto Haze ya, yang saat ini sedang dibakar oleh Brolex ya. Dan memang saya pribadi sangat apresiasi dan sangat setuju. Ini bukan basa-basi ya. Maka
harapannya setelah adanya basis scan ini, ekspor basis scan sebagai fundamental awal kita beredukasi, kedepannya akan ada tema-tema lain seperti money management, ya, kemudian nanti penguatan mental dan lain sebagainya, kita akan terus lanjutkan dan ini konsisten. Ya, kita nggak masalah nggak dilirik sama pemerintah, kita nggak masalah nggak dilirik sama lembaga, kita nggak masalah nggak dilirik sama asosiasi. Kita bergerak dari grassroots, ya. Ini bentuk kepedulian kita terhadap bangsa kita sendiri. Kita nggak perlu harus besar dulu baru kita mulai. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari grup-grup kita sendiri. Maybe that's all ya. Salam merdeka dari kripto. Thank you. Terima kasih Om Dev. Lah, kalau gitu lanjut aja ya Bang Lek ya ke tema hari ini ya. Mungkin yang terakhir ya. Dari silakan dilanjutkan. Oke. Langsung saja kita sambut Om Saibok untuk ngasih edukasi mungkin yang daging-daging semua nih. Silahkan Om Saibok. Malam Om Saibok. Selama beberapa hari ini kita udah mengenal beberapa apa sih itu basis scan, terus bagaimana cara membaca function dan kontrak sama melacaknya. Gambarannya basis scan itu bisa dibilang Google-nya blockchain sih kalau Ane sendiri bilangnya, gampangnya kayak gitu. Karena temanya hari ini cara scanning project yang cepat, yang sehat gimana, mungkin ada baiknya langsung to the point aja sih ya, karena kemarin kan udah dijelasin apa itu fungsi-fungsinya atau apa tuh cara melacaknya kayak gimana. Yang pertama harus ntar saya share screen atau gimana ini? Iya. Share screen aja Bang, supaya lebih paham kenanya gitu. Langsung lihat. Share screen aja. Udah kelihatan belum? Oke lanjut Bang Seword. Udah ya. Sebelum memulai scanning itu kita harus netapin standar kita aman tuh gimana. Nah saya sendiri tuh punya 3 standar yang kontrak atau project itu dibilang aman. Yang pertama kalau bisa dicatat silakan. Yang pertama devnya itu tidak memiliki banyak wallet. Yang kedua kontraknya itu aman. Yang ketiga liquidity-nya itu di lock. Pertama, dev tidak mempunyai banyak wallet itu fungsinya apa? Kalau dev punya banyak wallet dan nggak di lock, itu dia sewaktu-waktu bisa ngejual dari wallet-wallet tersebut dan akhirnya project nggak jalan, investor ditinggalin dan akhirnya kayak scam kayak gitu. Terus yang kedua, kontrak itu aman. Ciri-ciri kontrak aman itu kayak gimana? Saya sih punya beberapa ini sih patokan kalau buat scanning biar patokan cepetnya gitulah. Kita dicatat dulu atau kita langsung masuk praktek? Langsung praktek aja Bang. Ini udah kelihatan kok. Iya. To the point aja ya. Kalau bisa sih sambil buka basis scan ya teman-teman sama siapin kontrak apa aja gitu. Bebas. Yang pertama kan kita udah masuk basis scan. Kita kan punya 3 standar. Dev tidak punya banyak wallet, sama kontrak aman, sama liquidity-nya di lock. Pertama kita harus ngecek devnya dulu. Gimana cara ngecek devnya? Pertama kita tekan kontrak. Kelihatan? Kontrak ini? Kelihatan. Lanjut. Pertama itu ditekan. Terus kita pergi ke kontrak kreator. Kontrak kreator ini itu pembuat SC-nya, pembuat kontraknya. Jadi bisa dibilang ini wallet developer.
Jadi kita klik, nah kita lihat ke BEP token transaction-nya. Terus view all, karena kontraknya udah lama kan udah banyak transfer. Langsung masuk ke last, kita lihat dari awal pertama di kontrak ini. Kontrak ini Dev ini nge-transfer token ke wallet mana aja, perlu kita lihat. Kalau ke banyak wallet itu harus kita curigai. Seperti di sini kita pakai contoh token ini ya, nggak usah sebut merek, kalian juga bisa baca. Dari awal pembuatannya ini kan awal pembuatan deplo tokennya itu dikirim ke sini. Pertama itu dikirim pembuat kontrak ini, jumlah tokennya 300 juta, dikirim ke wallet satu, ke wallet ini. Kita catat biasanya kalau saya sih saya ingat-ingat depannya aja sih. Terus yang kedua Pancake ini biasanya LP. Terus yang ketiga cari lagi apakah ada wallet-wallet lain. Ini wallet ini udah nggak ada. Berarti dia transfer cuma sebesar 1% dari total supply-nya. 1% atau 10% nih? 10%. 10% dari token kreatornya ini. Setelah kita tahu dia punya wallet satu misalnya, kita harus ngecek lagi ke holder. Kalau punya banyak wallet gimana? Standar saya sih kalau Dev itu maksimal punya wallet itu 4 atau 5. Selebihnya itu rawan banget. Kenapa 4 atau 5? Yang pertama, Dev pasti butuh duit buat marketing. Biasanya itu dia naruh Dev wallet buat marketingnya dia. Kemudian yang kedua walletnya buat development. Development itu kayak ngerjain project atau semacamnya. Yang ketiga itu biasanya ada pre-sale atau apa itu di situ. Jadi 3 wallet. Terus yang keempat ini biasanya ntar kayak ada liquidity lah atau buyback lah kayak gitu. Pokoknya maksimal 4 atau sampai 5 wallet. Selebih dari itu rawan. Ada yang mau disampaikan atau saya terlalu cepat nyampeinnya? Oke bang, nggak apa-apa Anda spot ya. Kalau Oke. misalnya dia punya 5 wallet, tapi supply yang dia punya dari totalnya itu 20% atau 30% itu gimana bang? Nanti tanyain di waktu tanya jawab ya. Lanjut. Habis itu kan dia udah punya wallet nih. Nah kita cek, kita tekan. Walletnya itu buat apa aja itu? Maksudnya itu dia kan ditransfer ke satu wallet ini tadi. Nah itu dia itu ntar dijadiin apa? Dia dijual kah? Atau dia burn kah? Atau apa itu bisa kita lihat di sini semua. Kalau ini dia kan punya wallet. Tapi ini ada tulisannya PancakeSwap. Berarti dia itu beli sendiri. Dia punya wallet tapi dia beli sendiri. Mudah nggak? Jadi dia tuh udah punya jatah token, tapi dia masih beli sendiri dengan uang dia sendiri. Kayak gitu. Kalau kayak gini sih biasanya sih aman aja sih. Nah, itu cara buat ngecek Dev Wallet. Terus kalau ngelihatnya dia di lock atau enggaknya, kita pergi ke menu holder. Kembali lagi. Menu holder. Tadi kan walletnya cuma 1 OX08 tadi ya. Kita cari di sini. Carinya itu dia itu nge-lock atau enggak. Biasanya kalau ada lock itu ada logo gambar buku kayak gini. Itu tuh ini tuh simbol lock atau kontrak gitulah ibaratnya.
Lah bagaimana kalau nggak di lock? Kalau nggak di lock selama dia suplainya sedikit, terus dia nggak melakukan penjualan, terus nggak bisa nambah lagi. Maksudnya itu nggak bisa nambah itu kayak kan tiap project pasti ada teksnya. Teksnya itu biasanya ke marketing atau wallet liquidity, nggak bisa nambah terus, itu masih aman. Kok mati? Masih aman. Jadi nggak rawan, kecuali kalau wallet marketing dia nggak di lock, itu masih sangat-sangat rawan. Bisa saja dia sewaktu-waktu ngejual. Semisal wallet marketing punya 5% dari supply-nya ini, terus nggak di lock, sewaktu Anda tidur atau apa, bisa jadi dia ngejual dan akhirnya terjadi scam. Jadi pentingnya nge-tracking wallet development itu ya seperti itu, jaga-jaga dia itu ngejual atau enggak. Lanjut. Sekarang cara verifikasi kontrak yang aman. Kita balik lagi ke kontrak. Kita scroll. Kita masuk ke kontrak. Di sini kan ada banyak-banyak kode yang nggak tahu apa gitulah. Ya ini ntar yang kita cari tahu gitu. Yang pertama kita harus lihat dulu apa sih yang bisa dilakuin development dalam kontrak ini. Gimana kita ngelihatnya? Kita ngelihatnya di menu red ini, red. Nah ini tuh apa ya? Ini tuh yang bisa dilakuin development dalam kontraknya tersebut, kayak set fee sama blacklist wallet, decrease, exclude, ini juga fee sih. Nah ini tuh semuanya kemampuan dev buat ngotak-ngatik wallet itu sebatas yang ada di menu sini aja. Yang wajib dihindari atau yang wajib diteliti lagi tuh jika ada menu-menu yang mencurigakan. Seperti menu underscore burn atau min, itu bisa jadi kalau burn itu biasanya dijadiin hidden function buat min sih. Ntar kita bahas lebih lanjut sih kalau masalah itu. Jadi yang pertama kita lihat di sini, setelah kita tahu apa aja yang bisa dilakuin wallet dev, kayak merubah fee, terus tadi di situ nggak ada keterangan min atau apapun. Jadi yang pertama kita cari itu ke menu outline. Menu outline ini kita cari function approve yang ini. Function approve itu klik satu kali, klik lagi satu kali. Terus online. Function approve address spender unit amount public override. Ah ini tuh itu tuh gunanya buat swap. Jadi kalau ininya public override berarti token itu bisa dijual belikan. Kalau yang honeypot itu biasanya private. Ini wajib harus dilihat. Pertama kali scanner cepet itu yang wajib pertama kali dilihat harus approve ini. Saya ulangi. Sheet outline. Masuk ke fungsi approve satu kali. Klik lagi satu kali. Pokoknya ini harus tulisannya public override atau public view returns atau bol. Gak boleh private. Kalau private itu jadi kita harus minta izin ke devnya gitu kalau mau beli atau jual. Terus kemudian kita cari min. Kan tadi di sini nggak ada menu min. Kita cek lagi di sini min. Kita kali ke search code, kita tulis min aja biasa. Terus enter. Kalau no matching result gini berarti sudah nggak ada fungsi minnya. Kalau ada biasanya kita cek lagi. Ntar dijelasin lagi. Terus parameter kedua kita cek external payable. Kita tulis. Halo, masih dengar suara saya? Masih. Kirain mati di. Kita cari external payable. Ini lagi fokus, Bang.
External payable ini yang gonjang-ganjing, banyak gonjang-ganjing ya. Katanya kalau ada external payable ini scam atau apa gitulah. Maksudnya external payable ini itu tuh halo, halo, Suaranya ini tuh. halo, suaranya jembret-jembret. Udah bagus Bang, lanjut. Udah ya. External payable ini kan biasanya orang ada external payable-nya ini scam. Ada external payable ini nggak bisa jualan ntar. Belum tentu. External payable ini itu tuh fungsi hutang. Jadi external payable itu sebenarnya hutang. Jadi hutang. Cuman yang perlu diperhatikan, ini kan external payable. Cuman di sebelahnya itu nggak ada tulisan function. Jadi kalau nggak ada tulisan function, jadi itu source kodenya itu berupa fallback. Fallback bukan function. Bisa dipahami nggak? Maksudnya fallback itu gini. External payable ini bisa berupa hutang. Jadi misal kita ada payable, kita punya BNB, tapi kita ngirim ke kontraknya itu bisa kalau ada external payable. Tapi kalau depannya ini dikasih function, terus tanda kurung external payable, itu berupa function yang berarti kita bisa hutang, maksudnya itu ambil dari wallet burn atau wallet apa, terus kita jual sehingga menguras liquidity. Jadi yang harus diperhatikan dari external payable ini sampingnya itu ada tulisan function atau enggak. Kalau di bawahnya gini itu enggak masalah. Soalnya dia ini berupa fallback, bukan berupa function. Jadi beda arti. Jelas? Bisa dipahami? Bang, lanjut. Oke, terus kemudian tadi kan ada apa tuh? Dev-nya bisa mengatur teks ya atau fee. Tadi di sini tulisannya fee. Kalau fee ya kita nyarinya fee. Kalau di sini tulisannya ini itu teks ya kita nyarinya teks. Kita cari di sini fee. Fee. Kita cari terus enter lagi. Enter. Bukan yang ini, enter. Bukan yang ini. Enter lagi terus. Nah, ini yang kita cari. Ini kan ada tulisannya unit apa sih? Unit private total free. Halo? Yang ini yang kita cari ya. Lanjut. Unit 256 private total free atau unit publik buy free 2 selfie 2. Jadi total pajaknya itu 4. Ya, ini yang kita cari. Unit 256 bukan yang privat ini ya, total fee ini, tapi yang unit 256 publik ini harus publik, gak boleh privat. Jadi ini tuh bisa diubah privat atau publik. Yang duit buy fee atau selfie ini bisa diubah publik atau privat. Biasanya kalau yang privat itu bisa ngelakuin teks sampai 99%. Kalau di publik gini, dia itu biasanya ada keterangannya lagi. Kayak ini di atasnya unit private make possible fees sama dengan 20. Berarti ini kontraknya itu maksimal dev ngambil fee-nya itu bisa sampai 20%. Bisa ngerubah teksnya itu sampai 20%, nggak bisa lebih dari itu. Nah, kecuali kalau privat, biasanya privat itu nggak ada keterangan ini, terus adanya itu kayak kode-kode, gimana ya, biasanya nggak ditulis sih, tulis privat, terus bawahnya ini kayak bintang, terus bintang, angka 100 gitu. Jadi itu developernya itu bisa ngatur teksnya itu sampai 99% atau 100%. Jadi yang perlu diperhatikan dalam mencari fee atau teks
berapa banyak yang bisa diubah devnya itu kita lihat dari sini, dari function ini. Itu tuh publik, kalau publik itu biasanya rata-rata aman. Cuman ya kita lihat max possible-nya dia itu bisa berapa persen. Biasanya itu nggak ada tulisan max possible kayak gini. Adanya itu kode kayak titik 10 bintang-bintang, terus yang paling penting tuh belakangnya. Belakangnya kalau 100 itu biasanya bisa ngerubah teks sampai 100. Kalau belakangnya itu 10 atau 15, itu max teksnya cuma 10 atau 15%. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam mencari tahu berapa sih maksimal dev bisa ngerubah teksnya atau V-nya itu. Kita carinya di sini. Udah mudeng? Bang, lanjut. Oke. Jadi kalau cara scanning cepet sih cuman itu aja sih. Yang pertama, kita lihat function approve-nya, kemudian cari function min. Kalau nggak ada, ya udah. Terus kemudian external payable yang berupa function bukan fallback. Kalau berupa fallback itu kayak tadi itu masih aman. Soalnya itu buat menerima BNB atau BUSD. Kalau berupa function itu yang harus dihindari. Terus yang ketiga, cari fee atau text development yang bisa diubah maksimal tuh berapa. Nah, setelah kita mencari ini tadi, terus nggak ada masalah, kita lanjut ke nyari ke liquidity-nya apa di lock apa enggak. Nyarinya kita harus balik ke kontrak creator lagi. Kontrak creator, kita ke menu transaction ini kan lock liquidity pasti di awal. Kita tekan yang complete ini, langsung kelas saja. Tulisan add liquidity, transfer, atau approve ini itu sebenarnya bisa dipercaya atau nggak bisa dipercaya. Soalnya ini tuh bisa ditulis apa aja sih sama dev. Jadi terkadang tuh ada tulisan burn di sininya, tapi dia itu sebenarnya amin. Kayak gitu juga ada. Itu mungkin dibahas ke next hidden function gitu ya. Kita nyari liquidity ini, add liquidity ini kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Klik to see more. Kita pilih menu yang ini. Lanjut. Kita decode input data. Setelah itu kan bingung gini. Ini berapa lama di lognya itu kan bingung ya. Itu tuh deadline ini tuh kan heksadesimal. Ini namanya angka heksadesimal. Kita rubah jadi converter ke desimal biasa. Ngubahnya itu ke ada website tersendiri. Bentar. Gimana ini tambahinnya? Ini. Sebentar ya. Halo. Yuk lanjut, Tom. Oh, kirain nggak ada suaranya. Ada lagi Nama serius.
Nama websitenya itu Epoch Converter, bisa dicari di Google, tinggal klik aja ini, muncul yang paling atas. Nah, ini kan kita heksadesimal, kita rubah jadi desimal, tinggal di copy aja, salin, pindahin ke sini. Tinggal tempel, tim step to human. Kita cari logs-nya. Ini kan tulisannya Desember, berarti waktu kita itu Desember, dia tuh ngelognya. Terus selama relatif 5 bulan, berarti maksudnya itu selama dari Desember sampai sekarang tuh Maret. Jadi hampir selama 1 tahun kayaknya ini di log. Udah di log 5 bulan yang lalu gitu. Ntar nyari lagi bentar. Ada kontrak lain nggak? Sama, ini kontraknya biasanya itu ntar keterangan kalau ini sih, kalau keterangan kayak gini sih biasanya kontraknya itu udah expired, terus diperpanjang lagi kayak gitu. Jadi ntar kalau biasanya kontrak yang baru at liquidity itu ntar kelihatan, misal relatifnya ini 12 bulan lagi gitu. Terus atau 6 bulan lagi atau selama 7 hari ntar di sini kelihatan. Jadi tinggal di copy aja dari sini. Kita cari yang add liquidity atau biasanya lock token juga bisa. Asal ininya Pancake Router ya berarti dia itu liquidity yang dimasukin. Pokoknya Pancake Router itu berarti liquidity yang dimasukin. Jadi tinggal klik, tinggal scroll, klik see more, decode input data aja. Kayak gitu. Udah? Sebentar, nak. Halo? Ya, Om. Oh, sudah ya segitu. Halo. Permisi Om, mau nanya juga. Bang Sebord, mungkin bisa satu contoh kali ya, yang token yang bermasalah gitu. Ada nggak ya? Ini kan tadi tokennya istilahnya apa ya, masih normal lah ya ceritanya ya. Bisa di add SC mungkin yang yang agak kurang bagus gitu. Bisa ditahu, oh ternyata kalau yang ini fake log atau gimana gitu, Bang Sebord. Halo? Halo. Halo Om Sebok. Oh, mungkin. Jaringannya kali ini, keluar dia. Halo. Halo. Nih. Bang, bisa dikasih contoh lagi nggak ya? Yang maksudnya SC yang agak bermasalah gitu kan. Kalau yang tadi kan normal-normal tuh. Supaya lebih kelihatan perbedaannya gitu. Oke, siap. Saya carikan dulu ya. Bang, cari aja di grup Degen gitu. Banyak yang scam tuh di situ. Kemarin udah nyimpen kayaknya saya itu, nemu yang agak bermasalah. Oh, ini API aneh kan sering error, jadi kalau keluar-keluar sendiri maaf ya, ntar tanya aja sih kalau ada yang kurang jelas atau apa. Ntar gue cariin ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya kok, nggak apa-apa. Ntar saya Oh iya, ulangin lagi. mungkin dikasih beberapa pertanyaan Om Sebok jatahnya. Oke.
Saya nanya nih Om. Tadi Nanya atau ada masih tunggu pertanyaan saya dulu? tuh. Ya udah, Ya saya tanya Bang, dulu gimana? Maunya gimana? Materi Tanya dulu dulu. aja. Ayo wes. Ya yang tadi pertanyaan saya kan. Kalau misalnya dia punya 5 wallet, ya berapa persen maksimalnya gitu kan? Kalau normalnya kan 5 wallet tuh. Tapi kalau persentasenya misalnya satu wallet ada yang 10%, terus satu walletnya ada yang 20%, dan seterusnya. Ternyata totalnya itu ada 40%. Nah itu gimana tuh kalau seperti itu? Tergantung projectnya ya sebenarnya kayak gitu itu apa. Kalau projectnya itu DeFi atau game FI atau pay to earn kayak itu tuh bisa satu wallet itu ada sampai tuh 30% dari total supply. Itu soalnya gunanya buat ngasih reward dia yang jalanin gamenya atau yang menang 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 apa tuh kompetisinya atau yang reward buat staking. Jadi tergantung projectnya dia apa dulu. Kalau projectnya NFT marketplace ya itu yang harus tanda kutip. Kalau dia itu semisal walletnya ada 30%, tapi projectnya itu game FI, ya itu buat reward yang main. Oh, jadi istilahnya kita lihat juga dari tokenomic ya. Biasanya kan ada tokenomic sekian persen. Kalau udah berbeda baru kita tanyakan ke devnya ya. Nah, itu. Nah, Oke. Terus ini lagi nih Bang. Tadi itu ada yang apa? Yang bisa ngutang itu kan. Berarti bisa ngutang apa namanya tadi apa fungsinya ya Bang? Lupa saya. external payable. Betul. Ya, payable-nya itu misalnya berarti bisa aja kalau normal yang lain terus dia ngutang cabut LP gitu kan. Ngutang di LP berarti bisa juga kalau seperti itu ya walaupun kondisi yang lain normal gitu. Bisa. Itu jadi payable eksternal itu kan sifatnya privat. Jadi ntar kontraknya itu apa developernya itu bisa ngutang ke kontrak atau liquidity atau ngutang ke burn wallet kalau ada. Jadi itu tuh function external payable utang. Jadi harus diperhatiin ya. Pokoknya depannya itu ada function, terus external payable itu baru waspada. Kalau external payable aja, sampingnya depannya nggak ada function, itu berupa fallback, bukan berupa function. Jadi berbeda artian kayak gitu. Bagus Jadi apa kalau tadi itu ya? kenapa? Normal yang bagus yang aman apa tadi? Yang ada function atau gimana tadi tuh? Yang external payable aja, yang nggak ada function, kalau ada function, terus titik koma, tanda kurung external payable, itu berupa function hutang. Jadi itu berbahaya. Kalau yang aman, itu tulisannya external payable aja. Itu berupa fallback soalnya, bukan berupa perintah. Bahasa pemrogramannya udah beda. Jadi apa istilahnya ya? Berarti ya bener ya. Kadang-kadang kita lihat LP-nya lock, ternyata dia bisa ngutang itu bisa ternyata dari tempat lain ya, gitu Iya. ya Bang ya. Jadi itu ibaratnya kayak min, tapi minnya itu berupa utang. Terus ada lagi yang hidden function yang min itu ntar ada lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bahas yang hidden function kayak itu. Banyak soalnya. Bang, satu lagi nih pertanyaan saya Bang, satu lagi. Boleh. Itu kan tadi yang wallet apa yang ada gambar logo buku ya di sampingnya Pingsel dan seterusnya gitu kan. Nah, itu artinya ngeloknya itu apa sih sebenarnya ngelok alt tokennya atau cuma 50%, atau misalnya semua wallet dev yang punya yang dia punya itu terlock karena ada fungsi logo bukunya gitu kan. Kadang-kadang kan marketing itu cara tahu oh ini kelock nih atau enggak itu gimana tuh? Atau wallet-wallet lain devnya lainnya tuh. Oke, jadi kalau itu tuh biasanya kelocknya itu 100%. Cuman biasanya itu sama wallet itu ada linearing. Maksudnya itu dibuka secara bertahap selama beberapa tahun. Misalnya lock 6 bulan, lineari selama 2 tahun. Maksudnya itu 6 bulan ke depan akan di lock. Setelah 6 bulan itu akan dicairkan selama bertahap sampai 24 bulan.
Cara ngetahuinya tinggal klik aja kontraknya. Sebentar. Mana ini? Bentar ya. Bang, siap. Lemot jaringannya. Mau share screen ya, Bang ya? Iya, share screen sekalian. Ntar siapin ini dulu, kontraknya dulu. Masih lemot soalnya. Oke, Bang. Nantilah skip aja. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada mau bertanya sambil nunggu loading dari screen-nya Bang Sebok, silakan. Dari saya cukup itu aja sih sementara ini. Nggak tahu kalau misalnya next contoh ada lagi ya mungkin saya bisa tanya lagi. Makasih, Bang. Oke, ada Oke. lagi yang tanya? Halo Om, boleh bertanya? Boleh. Itu kemarin ada yang bongkar-bongkar smart contract Om. Terus Oke. itu saya ada kirim ke DM-nya Om Saibok. Itu Halo? coba Om, bisa dibahas nggak? Itu kemarin dia bongkar-bongkar gitu Om. Terus Yang mana? saya ada DM Om, smart kontraknya. Cuma orang yang bongkar-bongkar itu nggak jelasin gitu. Oke. Ntar Bisa ya, kasih saya cek gambarin dulu nggak ya. Om? Oke Om. Maksudnya itu orangnya bongkar-bongkar tuh bongkar-bongkar apa gitu? Dia kasih tahu kalau itu ada masalah gitu. Cuma nggak dijelasin gitu Om. Ngulik Bang Sebok, kira-kira dari MC ini masalahnya apa gitu, apa SC ini masalahnya apa gitu. Jadi bisa dikasih tahu nggak Om? Jadi kita bisa belajar juga Om gitu Om. Oke, siap. Ntar, kita lihat dulu ya. Approve, deliver. Oke, sambil nunggu share screen-nya Bang Sebok nih, saya ada sedikit lagi pertanyaan nih. Itu kadang ada pernah kejadian waktu dulu ya Bang ya, Nah, beli token ya mungkin kurang dior juga kali ya. Beli token ternyata nggak masuk gitu. Nah itu bisa dibaca fungsinya dari mana nanti itu itu? biasanya Nggak bisa dijual, tapi kebeli tapi nggak ada nol saldo tokennya ya gitu. itu ada di function approve. Makanya kan tadi saya bilang function approve itu harus public override bukan privat. Kalau privat itu dia itu harus minta izin. Kalau nggak gitu ada hidden fungsi. Setelah beli dia itu ke transfer ke wallet developer atau wallet yang lain. Jadi function approve-nya itu harus selalu publik bukan privat. Jelas? Siap, mantap nih. Jelas. Nah ini udah oke nih kalau ini bisa jor sendiri lumayan meminimalkan risiko lah kalau seperti itu. Nah ini udah share screen-nya udah muncul nih Bang. Ini yang tadi di share suruh ngecek ada apa sih yang bermasalah gitu ya. Oke. Ya Om.
Nggak ada masalah sih, Pak. Nggak ada masalah sih kalau dari kontak yang abang siapa tadi beri ini. Cuman paling dia tuh takut ke modifier ini. Modifier lock the swap ini loh. Ini bisa dimanfaatin developernya juga sih. Cuman ini bukan yang berbahaya sih. Modifiernya ini. Nggak apa-apa sih. Dari teksnya juga aman. 10. Nih 10. Nggak ada masalah kok Bang. Bang siapa tadi namanya? Bang Voice. Voice itu. Nggak ada masalah kok. Paling dia takut sama modifiernya ini. Soalnya modifier itu bisa modif apa aja. Cuman tuh tadi cuman di swap aja sih. Itu sebahaya apa ya Om ya? Kira-kira sebahaya apa itu Om? Modifier itu tergantung modifnya apa. Dia bisa modif locknya yang awalnya. Misal nggak pakai locknya itu nggak pakai apa ya? Nggak pakai pihak ketiga gitu. Dia ada modifier lock atau modifier min. Dia bisa nge-create token lagi atau ngambil LP kayak gitu. Ini kan berarti tergantung dari devnya sendiri kan Om ya. Kalau misalnya nggak apa-apa kok, modifier swap itu kayak apa ya, ibaratnya itu misal ada problem apa gitu ya, mau migrasi itu ntar tuh dimatiin sama dia. Jadi biar orang-orang tuh migrasi tokennya itu bisa di apa sih namanya itu, bisa tercatat kayak gitu loh. Jadi ntar bisa gampang ngebalikinnya. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Oke Om, oke. Halo, ingin bertanya Om. Bang Basebuk, boleh tanya nggak Bang? Sebo. Izin bertanya Bang. Jaringannya keluar kayaknya dia. Ditunggu ya Bang. Halo, sorry jaringan. Halo. Tanya Coba dulu nih Bang. Bang Sugik dulu dah Bang Sugik. Lanjut Boleh. Bang Jasuli. Ini Bang, saya kan tadi nyimak dari awal ya. Memang kalau untuk awam ini agak bingung Bang ya untuk apa itu penjelasan tadi. Cuman saya coba menelaah ini Bang. Nah, saya contoh kasus gini Bang ya. Ada beberapa project yang mungkin kita scan awal itu bagus Bang. Tapi ternyata di ending itu kelolosan itu Bang. Nah, itu gimana itu Bang? Walaupun kita sudah detail ya, kita sudah baca dari kode tadi terus read gitu. Kita sudah bener nih atau kita pakai bot. Tapi tetap aja gitu. Di endingnya sebenarnya dia nggak nge-scam, tapi ibarat kayak contoh kasus nih ya Bang ya. Ini mohon maaf sebelumnya saya pakai contoh ya, kayak app Meta gitu Bang, yang dulu itu Bang. Nah, itu kasusnya itu seperti itu bagaimana itu Bang? Cara mensiasati kita mengetahui Bang, dalam artian itu biar kita nggak keulang seperti itu lagi Bang. Kita sudah sesuai nih dengan mungkin yang Abang ajarin nih. Tapi tetap aja kena ya. Nah, itu yang salah itu gimana itu Bang? Maksudnya itu ada nggak trik khusus yang mungkin atau trik yang sekiranya bisa kita scan berkali-kali lipat gitu Bang? Dengan kejadian token yang sebelumnya yang tadi. Terus sama yang kedua ini, itu tadi yang pertama. Yang kedua ini Bang, masalah kalau misalnya nih saya nggak seberapa hafal untuk yang tadi di apa itu function tadi ya. Nah, kalau misalnya saya untuk nge-track suatu ini kita pakai yang simple aja, kita misalnya pakai beberapa bot yang mungkin terkenal gitu, kayak Safe Analyzer dan lain sebagainya gitu Bang. Nah, itu apakah efektif Bang? Dibanding misalnya daripada kita pakai yang tadi Bang. Mungkin itu aja sih Bang, terima kasih. Oke.
aku jawab yang bot dulu ya. Kalau pakai bot sih, aku sih nggak nyaranin ya. Soalnya bot itu cuman baca dari parameter yang udah diberikan oleh kreatornya. Nggak bisa baca lebih jauh lagi. Semisal, botnya itu ngebacanya parameternya baca LP, BNB. Kalau ada project LP-nya BUSD, dia tuh nggak bisa ngebaca itu. Jadi kayak di data bot itu tadi ntar tulisannya scam, honeypot atau apa kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih mending cek manual daripada cek pakai bot. Soalnya bot itu dibuat hanya dari parameter-parameter tertentu doang. Terus pertanyaan pertama tadi kan bagaimana minimalisir kecurangan dev lah ibaratnya kayak gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa tahu developernya itu scam, developernya itu niat atau enggak, itu kita sebenarnya nggak bisa tahu 100%. Tapi kalau dia punya wallet, semuanya di lock, terus punya kontraknya punya function-function yang nggak berbahaya, bisa ngerubah teks, itu masih bisa dijalanin. Kalau dari kasusnya yang project yang abang sebutin tadi, itu kelolosannya itu dia punya ibaratnya 3 wallet. Yang 2 wallet itu dia kunci. Satunya ini dia itu ngejanjiin apa gitulah. Jadi nggak di lock. Terus dia itu punya apa ya? Punya mungkin tuh punya beberapa wallet yang lain atau apa. Soalnya saya lihat sendiri dari beli beberapa dolar sampai jadi $8.000 dia jualan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dia tokennya semua ke lock aman sih. Kemarin kelolosannya ya karena itu sih 2 di lock, 1-nya enggak. Semoga menjawab. Oh, jadi ya itu tadi Bang ya, walaupun mungkin kita belajar di malam ini pun tetap masih ada celah-celah developer nakal itu untuk membuat ya tadi Bang token-token yang mungkin nggak scam ya Bang ya, mungkin nggak scam ya kayak tadi jualan ini akhirnya kan jadi semi rupul ya gitu, semi scam gitu Bang ya. Iya, kita nggak bisa pungkiri sih. Soalnya kan ini kan masih baru 1 langkah sih. Masih halaman pertama lah ibaratnya kalau buku tuh. Belum kita belajar hidden function itu kayak gimana, itu lebih dalam lagi. Itu lebih kompleks lagi ngejelasinnya. Terus kayak fitur modifier tadi, modifier yang berbahaya itu kayak gimana, itu ada lagi mungkin nanti next step-nya. Saya juga agak bingung kalau ngejelasinnya. Jadi Soalnya tadi ini seenggaknya Bang kita itu punya landasan gitu. Kalau semuanya walletnya udah di lock, kontraknya approve-nya aman, nggak ada min function, nggak ada function external payable, terus taxnya nggak bisa dirubah ke 100%, itu kemungkinan aman tuh udah lebih dari 80% kayak gitu. Jadi sisanya itu tergantung developernya. Kalau developernya punya wallet tersembunyi, misal gini, dia offer launch, terus dia beli duluan di bawah gitu, terus ntar ngejual, ya kita nggak bisa tahu juga kalau kayak gitu. Jadi banyak cara sebenarnya dev lakuin hal buruk kalau emang dia niat hal buruk kayak gitu. itu untuk scan yang ini tuh Bang, itu cocoknya untuk project yang dia ada kayak seed sale atau still launch atau fair launch atau apa Bang, itu yang cocok untuk Semua, metode yang ini Bang. semua project Bang. Termasuk Degen pun Oh pakai gitu. ini. Oh gitu Bang ya. Jadi Baik. mungkin saya lurusin juga, maksudnya dengan kita belajar edukasi seperti ini, misalnya kita nge-scan 10 token, kita bisa antisipasi ya, misalnya nih lagi hype token ABC gitu kan.
Ternyata kita bisa antisipasi dari 10 token ini, kita bisa kelolosan loss gitu kan. Ada 7 token yang memang kita nyatakan agak berbahaya gitu kan. 3 tokennya yang masih aman dalam pandangan kita, walaupun mungkin sekian persen tergantung dari DP. Artinya meminimalkan risiko aja sih sebenarnya ya. Bener. Siap-siap. Oke, Terima makasih, kasih banyak Bang. Lanjut Bang, gas Ruli. Jazruli saya Bang. Terima kasih atas Baik. waktunya. Ya, malam semuanya. Saya ingin bertanya nih Bang. Tadi kan standar amannya kan ada 3 itu ya, diantaranya DEF-nya sedikit wallet, kontrak aman, dan juga liquidity ya. Terus dari ketiganya itu mana sih yang berpotensi paling besar dimanipulasi oleh developer untuk tindakan rug pull, tapi itu terlewat dari screening kita gitu Bang. Terus yang kedua itu di sini kan di standar aman itu kan nggak bahas teks. Kenapa kok teksnya besaran teks itu kok nggak dimasuk di screening di awal gitu? Terus cara ngitung teks itu gimana Bang? Terus yang terakhir contoh kasus JST kemarin, kan banyak tuh teman-teman yang holder sekitar harga naik mau dijual ternyata nggak bisa kalau kita nggak punya token jetnya gitu. Itu apa bisa dilihat di base scan-nya Bang, di smart kontraknya gitu. Terima kasih. Kalau token JST itu terus terang saya belum ngikutin, belum ngelihat. Jadi saya nggak bisa ngejawab soalnya belum saya teliti dulu kayak gitu. Terus pertanyaan kedua tadi itu habis beli nggak bisa jual gitu ya. Itu biasanya di modif teksnya. Awalnya teksnya itu misal 10, tapi dia punya kontrak itu bisa ngerubah teks jadi 100%. Jadi dia itu dalam beberapa jam atau hari dia ngerubah itu teksnya jadi 100% sehingga waktu ngejual itu kayak gagal gitu loh. Bisa pun ya dapatnya sedikit, cuman bisa itu biasanya karena di limit juga ada, karena bisa di limit atau teksnya terlalu gede. Itu teksnya terlalu gede kan nge-swapnya nggak berhasil kalau di DEX. Itu yang jawaban buat yang kedua. Pertanyaan pertama tadi saya agak lupa. Oh, kontrak mana yang paling diperhatiin gitu ya? Pertanyaan pertama. Betul. Yang paling diperhatiin itu pastinya kontrak. Pastinya kontrak yang harus diperhatiin. Kalau kontraknya itu approve-nya aman, teksnya aman, itu udah 60% aman. Jadi tinggal kita lihat ke wallet developernya, punya berapa wallet dia. Kalau dia punya satu wallet, misal wallet marketing nih, tapi total supply-nya 5%, terus gak di lock, itu yang bikin waspada. Ada sih kemarin itu kasus yang lain itu dia jualan dari wallet marketingnya juga ada. Sebenarnya kasus lama sih ini kalau dia jualan pakai marketing. Soalnya kan wallet marketing itu tiap jual beli pasti nambah. Tokennya awalnya 5%, karena ada transaksi jual beli yang banyak, kan jumlah tokennya dia jadi naik. Dia langsung jualan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang pertama harus diperhatiin tuh kontrak. Yang kedua baru wallet developernya. Untuk besaran request ini tadi kan udah dijelasin masalah lock dan lain-lain. Terus yang kayak fake lock sama fake renounce itu belum dijelasin. Soalnya kan selama ini kan kalau main Dragon itu taunya dari scan bot kan. Itu. Terus yang kedua itu aja dulu dah. Itu aja dulu. Terima kasih. Share screen. Mana ini? Mengenai fake renounce ya. Itu fake gampang renounce. banget ngelihatnya kayak gitu. Tinggal kita masuk ke BSC scan. Kita klik read-nya ini. Kita cari.
ownernya ini. Kalau dia ownernya ini 0000 dead atau 000 belakangnya 1, itu berarti dia tuh renounce. Kalau ownernya ini masih wallet kayak gini, OX88 berapa, itu berarti bukan renounce, dia itu fake renounce. Jadi dev itu masih bisa mempunyai fungsi keseluruhan dari kontrak. Jadi kalau fake renounce tuh jadi tinggal lihat read-nya aja ini, terus cari owner atau development. Kalau dia ownernya 000 dead atau 0x belakangnya 001, itu udah pasti renounce. Kayak gitu. Oh ini ingat yang kedua tadi meluruskan untuk dompet marketing ada salah satu token Dragon juga dia langsung pairing ke BNB. Jadi untuk pin-nya juga untuk Halo, pin iya. agak diulangi Bang, suaranya terputus tadi. Yang kedua ada salah satu token fee-nya itu masuknya kan untuk marketing seumpama 2% itu ya. Dia itu langsung pairing jadi BNB gitu. Jadi kelihatannya setiap ada penjualan atau pembelian itu langsung kejual gitu tokennya gitu. Itu sih ada fungsi kayak gitu ya. Cuman dia itu biasanya dikhususkan buat apa ya, kayak buy back gitu. Kalau buat marketing itu kayak kurang wajar gitu. Atau bisa dibuat pakai reflection reward, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau buat marketing itu agak kurang wajar kayak gitu. Kalau dulu sih saya nyebutnya itu gaji development bukan marketing. Jadi setiap dia nggak punya wallet, tapi setiap dia ada orang yang jual atau beli, dia dapat BNB dari fee-nya itu tadi. Saya nyebutnya sih itu gaji development sih, bukan wallet marketing. Kalau saya loh, soalnya kurang wajar sih dipakai. Oke, artinya Oke, wallet marketing ini harusnya dia punya modal dulu ya, nggak bisa ngambil dari situ lagi berarti ya. Iya, ibaratnya gini loh Bang, bikin token itu kayak bikin perusahaan. Ya kalau kamu nggak punya duit ya jangan bikin, gitu. Bang, izin nanya Bang. Berarti kalau ada yang seperti itu udah mulai aneh ya. Oke, silakan lanjut Bang Bandon, bertanya Ban. Oke, ini saya agak panjang Bang ceritanya. Ya. Jadi kemarin itu ada token namanya GOATS. Kebetulan saya ikut. Ketika launch, dia itu dia bilang ke semua investor, dia bilang jangan buy dulu karena tunggu sinyal dari kita. Singkat cerita, ketika launch itu di menit pertama sudah terjadi jual beli terus sampai 30 menit. Sampai 1 jam lebih. Baru setelah 1 jam dia kasih kode ke kita, silahkan buy, dia bilang. Kondisi chart tuh udah sampai dam naik gitu terus. Saya pribadi mencurigai bahwa sebenarnya DevGods ini agak nakal ya. Dia mungkin punya 100 atau 1000 atau berapa ribu wallet yang dia pakai untuk bertransaksi dulu di awal. Dia gain money dulu di awal. Pertanyaan saya, di BSC scan ini kalau dikulik lebih dalam, bisa nggak dia mentrace IP address dari setiap wallet yang bertransaksi di situ? Jadi kita bisa nggak mendeteksi ternyata misalnya ada 1000 transaksi di BSC itu di satu token, tapi sebenarnya itu dari satu device, dari satu handphone yang sama atau dari komputer yang sama. Itu Bang, makasih. Kalau itu sih pertanyaan teknis sih Bang, bukan ke saya, lebih tanyanya itu lebih ke cracker gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak mungkin sih. Soalnya kan basis scan itu kan apa ya, public sih itu kan. Digunakan, kita nggak bisa nge-tracking wallet tersebut gitu. Mudah nggak? Jadi IP-nya itu nggak kelihatan. Tapi mungkin para hacker atau cracker bisa. Cuman kalau saya pribadi kurang mengerti dalam hal kayak gitu. Tapi emang bisa. Awalnya itu dev beli gitu emang bisa kayak gitu. Jadi misal gini, punya kontraknya itu punya function apa ya? Apa sih namanya? Privat
privat transaksi lah ibaratnya kayak gitu. Saya lupa namanya, ntar saya cariin lagi, lupa namanya. Jadi wallet-wallet yang udah di whitelist ini dia itu bisa beli dulu tanpa terkena tax, tanpa terkena embel-embel apapun, bisa beli dulu kayak gitu. Jadi ada whitelistnya juga kayak gitu, bisa diatur kayak gitu. Menjawab atau ada lagi yang tanyakan? Berarti untuk ngedeteksi nggak mungkin bisa dilakuin ya, Bang? Kalau ngedeteksi IP dari wallet, kalau saya pribadi kurang tahu. Kayak gitu. Makasih, Bang. Oke, berarti saya meluruskan lagi nih supaya lebih jelas aja sih. Jadi kalau misalnya masih fungsinya masih private, ya kita jangan beli ya gitu ya. Walaupun mungkin devnya udah beli duluan, berarti kita udah, loh kok ada transaksi udah kita patut curigai lah kalau seperti itu. Berarti kalau belum masih fungsinya masih private, terus ada transaksi udah berjalan, ya udah kita nggak usah masuk. Karena pasti itu udah wallet dev yang main ya, gitu ya maksudnya ya. Ada function apa sih? Saya lupa kok namanya. Enable apa sih itu? Lupa saya ada. Entar lah saya cariin function kayak gitu. Jadi ada whitelist wallet developer atau tim, dia itu bisa beli dulu. Jadi kalau orang lain beli pasti gagal. Kayak gitu. Harus wallet itu dulu yang beli kayak gitu. Itu biasa dipakai beberapa token sih, ada saya tahu. Makasih banyak, Bang. Siap. Halo Bang, saya boleh bertanya? Boleh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga Bang Cyborg sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jadi tadi kan yang saya tangkap itu ada kurang lebih 5 cara scanning cepat gitu. Function approve, mint, external payable, fee, sama liquidity lock gitu ya. Cara scanning seperti ini apakah berlaku juga di jaringan lain atau hanya khusus di BSC saja? Terus yang kedua, saya itu pernah beli token, itu jangankan dijual, tokennya aja nggak masuk gitu ke wallet. Itu berarti function yang mana ya yang dimainkan developernya, Bang? Kalau seperti itu. Makasih. Oke. Pertanyaan pertama tadi saya agak lupa. Yang kedua aja yang ingat saya jawab dulu ya. Biasanya itu function approve yang dipakai. Cara baca BSC baca function ini bisa dipakai ke ETH atau jaringan lain gitu. Bisa, sama semuanya bisa, Etherscan atau basis scan atau scan yang lain. Scanner itu sebenarnya kan Google-nya blockchain, bahasanya pun sama, bahasa yang dipakai Solidity. Jadi cara nge-trackingnya, nge-scannernya itu semuanya sama, bisa dipakai semuanya. Kalau kasus beli tadi terus hilang nggak masuk, itu biasanya di function approve. Function approve-nya itu pasti bukan public override, pasti private. Dijamin privat. Coba dicek sekali lagi, kalau mau ini fungsinya pasti privat. Atau nggak gitu kontraknya nggak verif. Ya, soalnya kalau untuk kontrak seperti ini kan itu sering lolos dari verification bot Bang yang sering kita gunakan sama website juga gitu. Jadi harus lebih aware aja. Udah ngejawab? Atau ada lagi yang mau ditanyain? Halo, malam Om Cyborg. Malam. Mengingat waktunya ya, udah mepet, udah mau jam 11 nih. Mungkin dua pertanyaan lagi ya? Boleh, terserah. Saya mah bebas. Bentar, 11. 2 pertanyaan lagi aja ya. Kita istirahat. Untuk AMO terlama ini ceritanya. 2 pertanyaan lagi boleh ya? Oke, silakan. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo. Boleh bertanya nggak ya, Om? Boleh, Bang. Silakan ya? Sudah. Oke. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Om Cyborg dan juga Om Daeng Beca ya. Jadi gini Om. Tadi kan Om ngejelasin bahwasannya salah satu buat scanning cepat smart contract ini kan itu liquidity lock ya. Jadi gini Om yang saya tanyain Om Cyborg. Ada nggak sih rekomendasi dari Om Cyborg ini buat tempat
yang paling aman gitu buat lock liquidity. Yang mana si debt ini nggak bisa narik paksa gitu. Narik paksa apa ya? Narik paksa liquidity sebelum masa kontraknya habis. Dan yang pertanyaan kedua, tadi kan Om Saibuk ini sempat singgung ya function-function yang harus diperhatiin. Salah satunya itu function min, lalu apa ya, function external payable, lalu function unit 256 publik, baik dari P-sale maupun P-buy gitu. Tapi gini Om, katakanlah si smart contract ini ownership-nya renounce. Artinya itu bisa dihiraukan nggak ya function yang tadi? Nggak bisa. Kalau udah renov di debt address itu nggak bisa diotak-atik lagi. Soalnya kan ngerubah kontrak itu kan harus nyambung ke wallet. Kalau walletnya udah dipindah kekuasaannya, jadi udah nggak bisa diotak-atik lagi. Kecuali fake renounce ya. Kalau masih fake renounce masih bisa. Terus kalau lock yang aman itu sebenarnya di mana? Lock itu sebenarnya aman-aman aja sih. Lock asal di pihak ketiga atau LP Pancake pun juga masih aman. Cuman kan terkadang itu ada kontrak yang mempunyai fungsi buat remove LP kayak gitu ya. Itu tuh bisa dikasih keterangan mau migrasi atau apa. Jadi LP-nya itu dicabut. Kalau mau yang aman sih saran saya lock-nya itu di pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga itu kayak Unicrypt, DXL atau DXlock, terus Mudra, yang kayak gitulah. Pokoknya lock yang pihak ketiga. Jadi artinya ketika kita apa ya ngecek gitu ya di scan, berarti yang paling pertama harus dilihat itu ownership-nya ya Om. Kalau memang nggak bisa diotak-atik gitu. Secara kan kalau memang udah ownership-nya udah renounce, jadi kan function yang tadi Om jelasin ini bisa dihiraukan gitu buat kita ngecek gitu ya. Atau gimana Om? Kalau saya sih nggak terlalu ngecek developernya sih, itu ibaratnya nggak penting lah developernya siapapun, bebas. Asal fungsinya kontrak itu nggak ada yang berbahaya. Jadi yang paling ditekankan di cek itu pasti kontraknya. Jadi misal ini apa tuh developernya nggak renounce, tapi teksnya dia nggak bisa ngerubah jadi 99%, itu masih nggak apa-apa dimasukin. Kecuali dia ngelakuin renounce, terus fake renounce kayak gitu, teksnya awalnya normal, tapi dia kontraknya punya function buat naikin teks jadi 100%, ya sama aja kayak gitu. Jadi yang wajib diperhatikan pertama itu ya tetap kontrak. Kalau developernya itu hampir nggak pernah saya lihat malah. Oke. Makasih Om Saibuk atas penjelasannya. Siap. Yuk, Halo. siapa lagi? Halo. Yang terakhir, ayo. Halo. Iya Bang. Ya silahkan. Iya, maaf nih mau tanya lagi nih Bang. Nggak apa-apa. Pemula soalnya ini. Bang, ini saya kan pernah dengar ada isu token lokal nih Bang ya, dari orang itu. Nah, dia itu bilang bahwa token tersebut itu beli. Nah, bisa nggak Bang itu kita tahu bahwa kontrak tersebut itu dia itu smart kontraknya itu beli di Baby Pink atau apa gitu Bang. Nah, bisa nggak Bang kita tuh nge-track bahwa si kontrak itu beli atau enggak tuh bikin sendiri, atau beli tuh bisa nggak Bang dari cara yang tadi yang mungkin Abang jelaskan. Terus kalau misalnya mungkin ada caranya itu bagaimana Bang? Contohnya ini kan yang katanya nih Bang ya, ini kayak Marsupilami token Bang. Nah itu bagaimana itu Bang? Mungkin bisa dikulik yang Marsupilami token ini Bang. Terima kasih. Maksudnya beli itu kayak pakai jasa pihak ketiga, terus dia ngebuatin token gitu ya, membuatin kontrak gitu. Nah gitu Bang. Ya soalnya kan kalau beli dengan bikin sendiri kan beda Bang. Takutnya kalau beli itu ada hidden function yang owner devnya sendiri nggak tahu gitu. Nah untuk antisipasi seperti itu. Tapi kalau misalnya bikin sendiri kan enak nih. Nah kita bisa tahu nggak Bang ini mana kontrak dia beli, mana dia kontrak bikin sendiri gitu. Nah kalaupun misalnya ada, itu gimana caranya bedain itu Bang? Terima kasih.
biasanya kalau kontrak bukan beli sih kalau saya nyebutnya itu. Maksudnya itu dibuatin pihak ketiga. Ada kok jasa-jasa kayak gitu tuh. Dibuatin jasa pihak ketiga. Biasanya itu yang paling gampang dilihat itu kontraknya pasti ada tulisannya similiar kode gitu. Maksudnya itu ada kode yang sama dengan token XX gitu misalnya. Itu biasanya kemungkinan beli. Soalnya maksudnya copy paste gitu. Tapi kalau ada hidden function yang developer nggak tahu itu sebenarnya enggak. Soalnya kan dia harus ngatur-ngatur sendiri. Jadi misal kita buat tokennya berapa itu kita ngetik sendiri, teksnya bisa dirubah atau enggak itu kita ngetik sendiri. Terus kita ngatur-ngatur segala macam itu kita harus ngetik sendiri. Jadi nggak ada hidden function sih kalau selama jasa pembuat kontraknya ini verified terpercaya kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke, terima kasih Bang. Sudah mau ditutup Oke. atau masih lanjut? Halo. Oh. Satu lagi mungkin ya. Boleh. Silakan Silakan teman-teman. tanya. Udah tidur paling Bang. Oh, Udah iya. udah bisa. Mungkin tanya masalah teks Bang. Boleh. Ini untuk masalah teks itu minimal dan maksimalnya berapa ya standar amannya suatu token untuk kita beli gitu. Kalau standarnya itu nggak ada aturan baku sih Bang. Cuman kalau saya sendiri menerapin nggak lebih dari 25. Maksudnya nggak lebih dari 25 itu kita ngejual belinya itu nggak lebih dari total teksnya nggak lebih dari 25. Soalnya teks yang gede pun juga orang pun malas masuk, ngapain masuk teksnya gede, cuan gua kepotong yang ada. Kayak gitu sih. Nggak ada standar bakunya sih Bang kayak gitu. Masalahnya ini Bang, misalnya buy dan sell-nya speknya 10%. Suaranya kecil Bang. Halo? Halo? Halo Bang. Halo ya, misalnya nih buy dan sell-nya 10%. Nah, terus kita beli suatu token, terus kita TP di angka 10 kalinya gitu. Berapa besaran persentase yang kita terima bersih gitu Bang hitungannya? Kalau 10 kalinya ya kepotong 1000%, kepotong 20% jadi 980%. Gampangannya gitu sih Bang. Kan kepotong teksnya beli kan 10%. Udah kepotong modal tuh, misal beli 100. Jadi tinggal 90. Terus ntar udah kali 10 kan udah 1000 aturan. Terus kepotong lagi 10%. Jadi tinggal 990. Jadi kita rugi apa tuh cuan kita kepotong 20%. Jadi kalau ngitung mau cuan kali 2 gitu, itu harus dihitung sama tax bui sama selnya juga. Itu nggak boleh dihilangin. Kalau dihilangin ya bukan X2 namanya. Sesimpel itu ngitungnya Bang ya, nggak ada biaya-biaya lain ya. Soalnya kemarin saya itu ada katanya biaya fee apa gitu. Fee paling cuman 2.000 3.000 sih Bang. Saya nggak pernah ngitung kalau itu. Yang penting kan modal kita gunain itu berapa. Ibaratnya gini, kita itu mau pergi bekerja. Bekerja itu modal bensin itu kan misal 10.000 ya nggak usah dihitung. Penting kita kerja dapat duit gitu aja sih. Hasil dari kerja itu dapat duit. Kalau saya sih gitu. Siap-siap Bang, terima kasih Bang. Oke. Terima kasih banyak Om Saibok atas waktunya. Sudah bersedia berbagi ilmu yang sangat wow. Bermanfaat banget ya buat teman-teman, buat kita semua. Mungkin bisa dilanjut di lain waktu ya Om Saibok ya. Siap. Oke.
Mungkin dari Abang Lek, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita close VC hari ini. Pesan-pesan dari saya. Profesional itu berawal dari amatir. Jadi jangan pernah malu atau takut buat belajar atau gagal. Semangat. Yes, semua. Selalu semangat tuh. Oh, mau tanya? Oke. Halo? Mungkin di Fotonya close dulu ya. udah closing Bang. Nanti mungkin next ama kita lanjut lagi. Kasihan Om Saibok. Mungkin Abang Lek ada pesan-pesan juga dari Abang Lek sebelum kita tutup VC-nya. Oh, mungkin lagi ada sibuk. Ya, mungkin terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Baik. Makasih udah nyediain waktu. Dan kita mungkin di lain waktu. Terima kasih banyak Om Saibok dan Om Dev mungkin dari teman-teman CF. Terima kasih. Dari Omi juga semakin solid tim-tim lokal kita ya. Bersatu maka bakal kuat buat Indonesia. Setuju ya? Setuju Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.